saya juga setuju di sini disebutkan tadi tindak pidana yang berkaitan dengan emas itu. Bagi saya kan agak aneh ini Pak. Anehnya apa? 189 triliun Pak Menko. 189 triliun. Kemudian sudah ada langkah hukumnya tindak pidana kepabeanan. Yang kemudian itu diproses, kemudian malah dia dibebaskan. Saya menduga, jangan lupa hukum juga dipakai untuk sebagai alat untuk melepaskan diri dari tindak pidana pencucian uang. Itu satu. Yang kedua, saya menduga, ini dugaan saya ini bisa kita tindak lanjuti nanti Pak Suding, dengan hak angket. Hak angket itu hak DPR, tidak membutuhkan persetujuan pemerintah. Kalau DPR mau, silakan. Kalau bisa kita tindak lanjuti soal emas 189 triliun ini dahsyat. Dan dugaan saya, ini bukan soal tindak pidana pabeanan. Itu tindak pidana kepabeanan mungkin diangkat sebagai modus untuk memproteksi pelaku-pelakunya. Jadi saya ingin sekali Pak Menko ambil kasus ini sebagai case building tadi dan jangan dibawa ke tindak pidana kepabeanan. Saya menduga ada praktek illegal mining di sini. Saya dapat kabar juga bahwa ada permain modus lah ya. Modus ya biasa. Modus itu emas ini ekspor impor, ekspor emas perhiasan dengan bahan baku dari luar, tetapi bahan baku dari luar tidak pernah masuk. Padahal dia mendapat fasilitas pajak. Itu yang terjadi. Jadi bahan baku yang masuk jauh lebih sedikit dari emas hiasan dia ekspor. Sehingga 2 kali dapat keuntungan dia. Untung dari pajak tadi, bebas pajak tadi. Yang kedua praktek illegal mining di dalam ini. Dan saya rasa ini sudah menjadi modus pada umumnya. Saya kaget tadi ketika diulas itu soal tindak pidana kepabeanan. Wah ini terjebak ini. Kalau bisa aparat penegak hukum juga diperiksa. Kalau mau, kalau sungguh-sungguh ya. Tapi kalau tidak sungguh-sungguh ya habis di situ saja. Kemudian ada laporan Ibu Menkeu tadi soal surat 300 itu. Kok ada yang ke APH? Saya kemudian jadi tanya itu kok PPAT kok kirim surat ini ke Menkeu? Mengapa surat ke APH kok dikirim ke Menkeu? Langsung tuh ke aparat penegak hukum. Makanya mohon maaf Pak Mahfud, bagi saya ini kadang-kala saya tanya, jangan-jangan Pak Mahfud dengan teman-temannya ini sedang main cilukbah ini. Kita yang kena. Ya kita nanggapi gitu ya, kayak dulu masih ingat kan siapa dulu aktivis politik kita, Bib, yang dulu apa? Siapa namanya? Tahun 2018 aktivis politik kita, Ratna Sarumpait tuh, yang mukanya luka, lalu kita tanggapi di publik. Kita yang kena Pak Mahfud. Padahal kena prank kita ini. Saya hampir dipanggil polisi, bukan dipanggil lagi. Udah kirim surat ke saya untuk dipanggil. Hanya karena menanggapi pemberitaan tentang aktivis yang mukanya jadi jelek akibat salah operasi. Padahal fiktif itu. Ya. Tapi itu dulu ya 5 tahun lalu saya. Tadi poin saya adalah ya sungguh-sungguh sedikit lah. Kemudian yang terakhir Pak Mahfud, saya baca tadi pagi dibentuk itu Satgas. Saya mendukung Satgas. Tetapi kemudian hilang semangat saya
ketika saya membaca anggota-anggotanya siapa? Ya, kok itu juga? Pak Mahfud, sumber masalah ini kan ada di kepabeanan. Ada di perpajakan itu. Ada di penegak hukum itu juga. Kok mereka lagi jadi anggotanya? Tidak masuk di akal saya itu. Bagi saya ini bagian dari agenda untuk close up kasus ini. Close kasus ini. Secara halus mungkin. Tapi ya, adalah pertanyaan publik. Serius nggak Pak Mahfud? Sungguh-sungguh nggak Ibu Menkeu? Kalau bisa, Satgas independen. Tim fact finding, kalau mau pakai Satgas sekarang. Saya alergi dengan Satgas, ini banyak Satgas yang ujung-ujungnya masuk laut semua. Jadi, kalau sungguh-sungguh pemerintah, bentuklah Satgas independen. Mengapa? Ya, yang sumber masalahnya adalah anggota-anggota Bapak itu. Nah, ketika Bapak bentuk Satgas, lalu mereka lagi diajak jadi anggota, ya saya tidak bisa. Ya, kita ini lagi membangun optimisme, membangun harapan. Oleh sebab itu kalau ada kesungguhan, itu jalannya. Manakala tidak cukup, saya dukung tadi Pak Suding, Pak Ketua, kita gunakan hak angket. Hak angket itu adalah hak dewan. Pengusulnya bisa komisi, bisa gabungan anggota-anggota sekian banyak, lalu usulkan itu. Tapi mungkin tidak semua, khusus yang 189 triliun itu. Saya masih ingat Ibu Menkeu berapa tahun silam kasus Bank Senturi. Hanya 6,7 triliun. Saya pikir waktu itu, wah ini huge money. Waktu itu Ibu ya. Sekarang ini 189 triliun. Ditambah lagi yang lain-lain itu 349 triliun. Luar biasa. Apabila kita sungguh-sungguh, hak angket adalah jalannya. Jalan menuju Indonesia lebih baik. Sekian dan terima kasih.